Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan terlebih lagi saat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk menyatukan hati kami, untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan Bapa. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, oh Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Allah kita, syukur. Haleluya, 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 haleluya.
ajaib-ajaib Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur padamu, kami sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, syukur bagimu. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Syukur Tuhan, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib, yang selalu ada bagi kami Bapa. Tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita Bapa, dan meteraikan setiap perkataan Bapa dalam kehidupan kami Bapa, dalam setiap hati kami Bapa. Mari Tuhan berkati, urapi, lawati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai Kristus Yesus adalah batu penjuru. Kita akan membuka dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 27. Dengan perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada persamaan di antara kedua orang yang disebut sebagai orang bijaksana dan orang bodoh di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Apa persamaannya? Kedua tipe orang ini sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat yang ke-24 dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Tetapi ayat yang ke-26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Persamaannya apa? Kedua tipe orang ini sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi yang menjadi pembedanya, yang membuat ini menjadi berbeda begitu jauh adalah yang pertama mendengar dan melakukan, yang kedua mendengar tetapi tidak mau melakukan. Bagi setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan, dikatakan seumpama orang yang membangun rumah di atas dasar batu.
Sementara mereka yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak mau melakukan, tidak mau taat, seumpama orang yang membangun rumah di atas pasir. Dua dasar ini sama-sama bisa menghasilkan sebuah bangunan atau sebuah rumah. Akan tetapi kekuatannya berbeda. Akan tetapi kemampuan untuk menahan daya goncang, serangan angin, serangan badai, bahkan banjir sangat berbeda. Mereka yang mendirikan rumah di atas batu, rumahnya akan menjadi kokoh, tegap berdiri. Sementara orang-orang yang dikatakan bodoh, seumpama orang yang membangun rumah di atas pasir, ketika datang angin, ketika datang air banjir, air bah, maka hancur, maka besarlah kerusakannya, dahsyatlah kerusakannya, kata firman Tuhan. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita menjadi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Karena kita dikatakan sebagaimana orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Siapakah batu kita? Batu penjuru kita, batu sudut kita, batu pondasi kita, batu pilihan untuk kita, batu yang mahal, batu yang hidup itu adalah seorang pribadi yang bernama Kristus Yesus Tuhan. Kristus sebagai batu penjuru memberikan jaminan. Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang menjadikan Kristus sebagai dasar dalam bangunan kehidupannya, maka orang ini akan memperoleh kehidupan yang kuat, yang kokoh, yang tahan menghadapi segala bentuk tantangan, angin, badai, banjir, serangan. Tetapi mereka yang tidak mau mempercayai, sekalipun mereka mendengar berita mengenai Kristus, tetapi mereka tidak mau membuka hatinya dan percaya kepada Kristus. Seumpama orang yang membangun hidupnya di atas pasir. Seindah apapun kehidupan yang dibangun, semegah apapun kehidupan yang dibangun, semenarik apapun kehidupan yang dibangun, yang diperlihatkan kepada orang-orang di sekelilingnya, maka semua ini tidak mampu memberikan kekuatan baginya untuk tahan menghadapi badai. Keindahan-keindahan duniawi yang coba kita tontonkan, keindahan-keindahan pencapaian-pencapaian duniawi, sifatnya jasmani, yang kita agung-agungkan, yang kita bangga-banggakan, semua ini tidak berkuasa memberikan kita kekuatan untuk bisa bertahan menghadapi angin badai yang akan melanda kehidupan kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan, ada dua macam dasar yang bisa kita pilih. Apakah kita menjadikan Kristus sebagai dasar dalam kehidupan kita, atau kita menjadikan hal-hal yang remeh, hal-hal yang murahan yang menjadi dasar atas kehidupan kita. Kesuksesan duniawi, jabatan atau posisi, kekayaan materi, segala macam hal-hal yang menarik, yang membuat manusia duniawi harus berlomba-lomba untuk meraihnya. Apakah ini yang akan kita jadikan dasar? Tapi saya percaya setiap kita mau memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita jadikan dasar atas bangunan kehidupan kita. Dikatakan ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hujan akan datang, banjir akan datang, angin akan melanda. Tetapi ketika kita mendirikan kehidupan kita di atas batu ini, Yesus Kristus, maka sekencang apapun hujan akan turun, setinggi apapun banjir akan melanda, sehebat apapun angin melanda rumah kita. Kalau kita menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan, kita akan bisa mampu berdiri dengan teguh. Bukan karena kuat dan gagah kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi semata-mata hanya karena Kristus yang memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, mari kita menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan. Caranya dengan apa? Caranya menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan adalah datang kepadanya, mendengarkan perkataannya, dan melakukan apa yang menjadi perkataannya. Mari kita berketetapan, berkeputusan, mengambil sikap untuk datang kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Kita hanya datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi pilihan kita satu-satunya.
Lalu kita buka telinga dan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau lakukan. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Apa yang Tuhan kehendaki. Kita dengarkan, kita simak baik-baik. Kita renungkan baik-baik, lalu kita kerjakan. Kita melakukannya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendengarkan Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita menjadikan Kristus sebagai batu dasar kehidupan kita. Batu pondasi kehidupan kita, batu penjuru kehidupan kita. Sehingga apapun yang akan terjadi, angin badai, banjir besar melanda, kita akan tetap berdiri dengan kokoh karena ada Kristus yang berjalan bersama-sama dengan kita. Biarlah kiranya apa yang kita renungkan pagi hari ini tidak hanya sekedar kita renungkan Bapak Ibu Saudara, tapi mari kita praktekkan dari hari lepas hari. Kita buktikan kepada dunia bahwa saya punya Yesus. Sehingga kehidupan seperti apapun yang sedang saya alami hari-hari ini, yang sedang saya hadapi hari-hari ini semua tidak akan mampu menghancurkan saya. Karena ada Kristus Yesus dalam kehidupan saya. Menjadi batu pondasi, menjadi batu penjuru dalam kehidupan kita. Kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami memilih, kami berketetapan, kami berkeputusan untuk menjadikan Kristus sebagai dasar kami, sebagai pondasi kami, sebagai batu penjuru kami. Untuk kami boleh datang, mendengar, dan juga mentaati apa yang jadi kerinduan hatinya Tuhan. Ketika kami melakukan ini semua, kami percaya Tuhan akan menjadi pondasi kami yang luar biasa, yang kuat, yang kokoh. Sehingga angin sebesar apapun, banjir setinggi apapun, tantangan pergumulan dunia datang silih berganti, kami tetap akan berdiri dengan kokoh. Pengharapan kami tetap sungguh hanya kepada Kristus yang akan menjamin kehidupan kami, baik kehidupan kami saat ini maupun kehidupan kami kelak di surga bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dengar setiap seru doa kami. Ini kami naikkan dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, nama Tuhan kami Yesus, yang kepada kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tiba saatnya saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan atau ibadah sepekan MCC. Yang pertama, setiap hari Senin pukul 5 sore akan diadakan kegiatan latihan tamborin. Sekali lagi, setiap hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Kemudian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam akan diadakan latihan musik dan pujian. Kemudian setiap hari Jumat pukul 6 sore akan diadakan menara doa kota yang bertempat di Hotel Haris lantai 16. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore akan diadakan ibadah Metanex, ibadah untuk anak-anak remaja dan kaum muda. Kemudian setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi akan diadakan ibadah sekolah minggu, dan di sore harinya pukul 5 sore akan diadakan ibadah raya MCC. Demikian informasi kegiatan atau ibadah MCC selama sepekan. Mari kita tutup dalam doa untuk ibadah selamat pagi Bapa di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dari awal, pertengahan ke akhir. Mari Tuhan, kami mau serahkan sepanjang kehidupan kami hanya ke tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.